Jantung Israel dalam jangkauan rudal-rudal Iran. Media Ibrani Wala membongkar skenario serangan dahsyat Iran hingga berpotensi menjadi perang terbuka. Mengutip Tribun News pada 14 Februari, sumber utama melaporkan bahwa Lembaga Keamanan Israel menilai kegagalan diplomasi bisa memicu serangan pendahuluan Amerika Serikat ke Iran, di mana yang berpotensi dibalas Teheran dengan respon dahsyat berupa peluncuran rudal balistik berat ke wilayah Israel. Angkatan Udara Israel pun dilaporkan juga telah meningkatkan kesiapan pangkalan militer, juga dengan fasilitas teknologi penting untuk mengantisipasi potensi serangan dalam konfrontasi skala penuh. Menurut skenario Dinas Keamanan Israel, respons Iran berpotensi meluas bahkan membuka banyak front sekaligus dan membanjiri pertahanan Israel, terkhusus melalui serangan rudal dari sekutunya di Lebanon, Irak, bahkan Yaman. Komando Pertahanan Dalam Negeri Israel di bawah pimpinan Shai Clapper pun bersiap menghadapi pemboman balistik intensif yang dapat menargetkan pusat sipil dan infrastruktur vital. Tepat seiring ketakutan nyata akan serangan dahsyat jika konflik Amerika Serikat-Iran diprediksi berubah menjadi perang terbuka. Iran menegaskan garis merah tentang sistem rudalnya. Sekretaris Dewan Pertahanan Iran Ali Shamkhani menegaskan bahwa rezim Zionis tidak akan bertindak tanpa dukungan langsung dari Amerika Serikat. Mengutip Tasnim pada 14 Februari, hal ini diutarakan oleh Shamkhani saat berbicara kepada sumber utama Al Jazeera. Lebih tepatnya, Shamkhani menekankan bahwa sistem rudal Iran tetap menjadi garis merah dan tidak terbuka untuk negosiasi. Dia juga menanggapi ancaman Israel terhadap Iran, menegaskan bahwa rezim Zionis tidak dapat bertindak tanpa dukungan langsung dari Washington. Lebih dari itu, Ali Shamkhani juga menegaskan bahwa Iran akan memberikan respons keras, tegas, dan terukur tepat terhadap setiap tindakan yang dianggap sebagai petualangan permusuhan. Dia seraya menyatakan kesiapan militer negaranya berada pada level tertinggi, serta memperingatkan bahwa kesalahan perhitungan apapun akan berujung pada kerugian besar para musuh tersebut. Shamkhani juga menilai penghindaran langkah-langkah yang memicu destabilisasi sebagai pilihan paling rasional, seraya menyatakan bahwa negosiasi yang realistis dan tanpa tuntutan berlebihan dapat meredakan ketegangan meski situasi keamanan kawasan kini semakin kompleks dan memerlukan koordinasi khusus. Total 180 pesawat tempur Amerika Serikat berada di posisi vital masing-masing. Kehadiran mereka disebut telah menciptakan kekuatan besar yang disiapkan untuk mengepung Iran dari segala front. Mengutip Tribun News pada 14 Februari, kabar ini menurut hasil laporan dari sumber utama dari laman berita internasional. Dilaporkan bahwa Amerika Serikat mengerahkan USS Gerald R. Ford untuk bergabung dengan USS Abraham Lincoln di perairan dekat Iran, membentuk dua grup serang kapal induk sebagai respons atas kegagalan perundingan nuklir dan insiden penembakan drone yang meningkatkan ketegangan di kawasan. Lantas pengerahan USS Abraham Lincoln dan USS Gerald R. Ford menciptakan masalah ganda bagi Iran lantaran Amerika Serikat kini memiliki dua grup serang kapal induk dengan hampir 180 pesawat tempur dan helikopter. Diklaim memberikan kemampuan serangan udara masif yang berkelanjutan terhadap target strategis. Sebagai informasi, dua kelompok kapal induk Amerika Serikat dikawal armada perusak dan penjelajah berpeluru kendali dengan sistem pertahanan canggih, menandai peringatan keras yang jarang digunakan untuk menunjukkan tekad Washington dan mencegah agresi Iran. Terkini, ketegangan meningkat setelah jet Amerika Serikat menembak jatuh drone Iran, memicu siaga tinggi pasukan Washington dan respons keras Teheran yang mengancam balasan serius.
Iran dilaporkan telah berada pada kesiapan tinggi dalam merespons serangan Amerika Serikat dari berbagai front proksi. Sementara itu di satu sisi Washington juga dilaporkan telah mempersiapkan strategi tekanan maksimum jilid 2. Mengutip Tribun News pada 14 Februari, hal ini dilaporkan oleh berbagai sumber media internasional termasuk CNN Internasional dan Walla. Walla menulis laporan bahwa menurut skenario Dinas Keamanan Israel, respons Iran berpotensi meluas, tepatnya melalui serangan rudal dari sekutunya di Lebanon, Irak, dan Yaman. Itu diklaim bakal membuka front serentak yang dapat membanjiri pertahanan Israel. Sementara itu, Komando Pertahanan Dalam Negeri Israel di bawah Shai Clapper pun bersiap menghadapi pemboman balistik intensif terhadap pusat sipil dan infrastruktur vital Israel. Seiring kekhawatiran akan serangan dahsyat jika konfrontasi Amerika Serikat-Iran berubah menjadi perang terbuka. Lantas di satu sisi laporan CNN Internasional menyebut pergerakan militer Amerika Serikat bersifat ofensif bukan rotasi rutin. Merujuk pada pemerintahan Donald Trump yang mengerahkan gugus tempur kapal induk ke Timur Tengah USS Gerald R. Ford menyusul USS Abraham Lincoln, di mana menandai eskalasi militer Amerika Serikat paling signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Tujuannya untuk mencegah Iran melanjutkan langkah berbahaya terkait pengayaan uranium. Presiden Donald Trump pun menegaskan Amerika Serikat tak akan mentoleransi apa yang ia sebut sebagai pemerasan nuklir Iran, serta menyatakan Washington siap bertindak demi melindungi kepentingan Amerika dan sekutu. Amerika Serikat disebutnya masih terus mempersenjatai Israel jelang eskalasi baru. Pemimpin Ansarallah Syed Abdul Malik Al-Houthi mengecam kejahatan Israel yang meluas dari Gaza, Palestina, hingga Lebanon, bahkan Suriah. Mengutip Al-Mayadin pada 14 Februari, hal itu diutarakan oleh Al-Houthi dalam pidatonya pada Jumat 14 Februari 2026 waktu setempat. Dia menyatakan bahwa Amerika Serikat tetap memasok persenjataan ke Israel menjelang potensi eskalasi baru, seraya menuding Israel dan Amerika Serikat berupaya mendominasi kawasan dengan Republik Islam Iran sebagai penghalang utama. Bahkan Al-Houthi juga menuduh Israel terus melakukan pelanggaran di Palestina, Lebanon, bahkan Suriah, termasuk aksi Israel menekan pelucutan senjata Hizbullah sambil terus mempersenjatai pihak pendukungnya di Lebanon, mengecam serangan yang bahkan menyasar lahan pertanian. Lebih jauh lagi, Syed Al-Houthi juga menuduh Israel berupaya untuk mencaplok tepi barat, mengakhiri keberadaan Palestina di sana, serta secara terang-terangan mengingkari semua perjanjian dari Oslo dan era pasca Oslo. Namun perlu digarisbawahi, Syed Al-Houthi menyoroti bahwa pendirian Iran tetap kuat dan tangguh, serta menggambarkan partisipasi publik rakyat Iran sebagai hal yang signifikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.